Inilah rekam jejak Irjen Niko Afinta, Kapolda Jatim yang memiliki pangkat perwira tinggi polisi serta dikenal sebagai ahli dalam bidang reserse. Sosok Irjen Niko Afinta selaku perwira tinggi polisi asal Surabaya yang pernah jadi Kapolda di beberapa daerah di Indonesia. Rekam jejak Irjen Niko Afinta tak main-main dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan seperti halnya penangkapan MSAT alias Mas Beci, anak Kiai di Jombang, Jawa Timur, tersangka kasus pencabulan santriwati dan bahkan pernah menggagalkan peredaran 1 ton sabu-sabu. Berikut ini rekam jejak Irjen Niko Afinta Kapolda Jatim, perwira tinggi polisi ahli dalam bidang reserse. Seperti yang diketahui, sosok Irjen Niko Afinta merupakan salah satu polisi yang dikenal di Indonesia atas prestasinya. Niko pun pernah menduduki berbagai jabatan di Polri sejak tahun 1993 ini, mulai dikenal saat bertugas di Polda Metro Jaya. Saat itu Niko banyak berkecimpung di dunia reserse dan pernah menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri sebelum diangkat jadi staf ahli Sospol Kapolri pada 2019 lalu. Irjen Niko Afinta sempat terjun ke lapangan dalam upaya penjemputan paksa Mos Subci Alsani alias Mas Beci, tersangka kasus pencabulan terhadap santri Pondok Pesantren Ponpes Sidikiyah, Ploso, Jombang, Jawa Timur. Saat itu Niko melakukan komunikasi dengan orang tua MSAT untuk menangkap tersangka kasus pencabulan itu. Hingga akhirnya MSAT menyerahkan diri ke hadapan Brigjen Niko Afinta pada Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat setelah tim gabungan Polda Jatim dan Polres Jombang mengepung Pondok Pesantren Sidikiyah di Kecamatan Ploso, Jombang, selama 15 jam. Bahkan selain itu Irjen Niko Afinta pernah menggagalkan penyelundupan sabu dari China ke Indonesia. Irjen Niko Afinta pernah mengungkap dan menggagalkan peredaran 1 ton sabu di Anyer, Serang, Provinsi Banten, pada 2017 lalu saat menjabat sebagai Direktur Narkoba Polda Metro Jaya. Keberhasilan ini membuat para anggota yang berhasil membongkar jaringan tersebut mendapatkan penghargaan Kapolri. Di masa kepemimpinan Irjen Niko Afinta, Polda Kalsel mengungkap peredaran ratusan kilo sabu. Total sabu yang diamankan mencapai 1 ton dan bahkan juga menangkap 21 tersangka kasus pupuk subsidi ilegal. Ia menyita 5.589 sak atau sekitar 279,45 ton pupuk subsidi ilegal. Selain itu, Irjen Niko Afinta sempat terjun ke lapangan dalam upaya penjemputan paksa Mos Subci Alsani alias Mas Beci, tersangka kasus pencabulan terhadap santri Pondok Pesantren Ponpes Sidikiyah, Ploso, Jombang, Jawa Timur. 2 penghargaan yang diraih Niko yang paling spektakuler yaitu UNIPTF Bosnia 1998 dan Law Enforcement Award dalam Advisory Security Summit 2018. Serta meraih penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, LPRID, setelah melakukan webinar edukasi bahaya narkoba pertama di Indonesia selama pandemi COVID-19 pada tanggal 7 Oktober tahun 2020 silam. Berikut riwayat pendidikan Irjen Pol Niko Afinta. Sekolah Dasar Negeri 8 Kota Surabaya, pada tahun 1983. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Surabaya, pada tahun 1986. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Surabaya, pada tahun 1989. Akademi Kepolisian, Akpol, pada tahun 1992. Strata 1, Sarjana, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK, pada tahun 2001. Sespim Polri, pada tahun 2006. Strata 2, Magister, di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Kota Bandung, pada tahun 2010. Strata 3, Doktor, di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Kota Bandung, pada tahun 2016. Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sespimdi Sespim Lemdiklat Polri, pada tahun 2016. Serta riwayat jabatan Irjen Niko Afinta. Perwira Samapta Kepolisian Kota Besar Semarang Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Pamapta Poltabes Semarang Polda Jateng, pada tahun 1993. Kepala Unit Kepolisian Kota Besar Semarang Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kanit Poltabes Semarang Polda Jateng, pada tahun 1994. Komandan Peleton Taruna Akademi Kepolisian, dan Ton Taruna Akpol, pada tahun 1996. Komandan Kompi Taruna Akademi Kepolisian, dan Ki Taruna Akpol, pada tahun 1997.
United Nations International Police Task Force Pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa 14 Bosnia dan Herzegovina, UNIPTF PAS PBB 14 Bosnia Herzegovina, pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Kepala Kepolisian Sektor Metropolitan Ciputat, Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Barat, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Kapolsek Metro Ciputat, Polres Metro Jaksel, Polda Metro Jaya pada tahun 2000. Kepala Unit Ekonomi Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kanit Ekonomi Ditreskrim Polda Jawa Tengah pada tahun 2003. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Wakasat Reskrim Polwiltabes Semarang Polda Jateng pada tahun 2004. Kepala Unit Sumber Daya Alam dan Lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Kanit SDA dan Lingkungan Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya pada tahun 2006. Kepala Subdirektorat V, Kendaraan Bermotor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Kasubdit V, Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2006. Kepala Subdirektorat 3, Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Kasubdit 3, Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2008. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Wadireskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2011. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kapolrestabes Medan Polda Sumut pada tahun 2013. Kepala Bagian Pembinaan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Pertama Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kabak Bindik Sespimas Sespim Lemdiklat Polri pada tahun 2016. Analis Kebijakan Madya Bidang Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anjak Madyabid. Pidum Bareskrim Polri pada tahun 2016 dalam rangka pendidikan Sespimtis Sespim Lemdiklat Polri. Direktur Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan Terlarang Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Dires Narkoba Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Direskrimum Polda Metro Jaya 6 pada tahun 2017. Kepala Biro Pembinaan Operasional Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Karobinopsnal Bareskrim Polri 7 pada tahun 2018. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dirtipidum Bareskrim Polri 8 pada tahun 2019. Staf Ahli Sosial Politik Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sahlisospol Kapolri pada tahun 2019. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kapolda Kalimantan Selatan pada tahun 2020. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur pada tahun 2020.